kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jamaah kajian duha di Masjid Al-Iman. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua, buat Safana, khusus buat pimpinan yayasan yang terhormat yang mulia Bapak Ustadz Haji Nanang Firdaus, semua guru-guru, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, amin. Pagi ini tema kita tentang mengqadha ibadah. Kadang-kadang kita ada ibadah yang ketinggalan. Ada orang mau umroh nggak jadi, ada nggak? Waktu menjelang pandemi kan, orang udah di bandara tuh mau umroh, nggak jadi berangkat, gitu. Terus orang mungkin sholatnya kelupaan atau janji yang tidak terlaksana, ada nggak? Ya Allah, saya lupa pernah janji sama orang, lupa. Bisa nggak ibadah itu kita qadha dan bagaimana aturannya? Aturan dalam mengqadha ibadah. Termasuk Pak Ustadz dulu waktu masih muda, saya sholat banyak yang bolong-bolong Pak Ustadz. Zaman-zaman SMP, SMA dulu, ya nggak tuh? Ada nggak sholat kita yang bolong-bolong? Ya kan? Kan mungkin mohon maaf ya, ada orang yang baru rajin sholat baru belakangan gitu, 5 waktu. Dulu zaman-zaman kan SMA udah balik belum? Udah balik. SMP udah balik belum? Udah balik. Ada nggak sholat yang ketinggalan? Kadang-kadang puasa kita nggak puasa yang dulu-dulu, apakah harus diqadha? Nah, kita akan bahas nih hari ini sampai jam 12 insya Allah. Sampai jam 12 siap hadirin? Siap Bu? Saya enggak ya, sampai jam 9 aja dah. Baik, ayat pertama atau ayat yang berbicara masalah qadha di antaranya adalah ayat di surat Al-Baqarah 185 tentang aturan qadha ibadah puasa. Allah berfirman, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Di ayat ini Allah berbicara tentang orang yang di bulan Ramadan dia sakit atau pergi musafir, dia boleh nggak puasa dan dia mengganti puasanya fa'iddatun min ayamin ukhar, dia qadha puasanya di hari yang lain. Ini salah satu atau satu-satunya ayat yang berbicara masalah qadha ibadah, yaitu mengqadha ibadah puasa. Siapa orang yang pas Ramadan sakit, pas Ramadan dia musafir dan dia nggak puasa, ya kan? Maka dia boleh diganti pada hari yang lain sebanyak ibadah yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bahas masalah ibadah harian, puasa, sholat dan lain-lain, ada cerita yang terjadi pada sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu peristiwa dalam buku sejarah namanya Umratul Qadha, umroh yang diqadha. Nabi pernah mengqadha ibadah umroh. Begini ceritanya. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad ingin melaksanakan ibadah umroh. Dimulai dengan Nabi bermimpi. Nabi ketiduran, tidur, beliau bermimpi masuk ke dalam Masjidil Haram dengan aman, tawaf, sa'i gitu. Kan ada kaidah wa ru'yal anbiya'i haqqun, mimpinya para nabi itu benar. Jadi Nabi bermimpi
Apa mimpi Nabi? Di Al-Quran surat Al-Fat ayat 27. Surat Al-Fat ayat 27. Ibu-ibu di layar kelihatan nggak? Bapak-bapak kelihatan nggak? Enggak ya. Kurang tinggi kali ini. Bisa ditinggi itu layarnya. Biarin dah, cukup dah. Di surat Al-Fat ayat 27 kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sadaqallahul azim. Artinya, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada nabinya tentang kebenaran mimpi Nabi. Apakah mimpi itu? La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Bahwa Nabi bermimpi masuk ke dalam Masjidil Haram kota Mekah dengan aman. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Habis tawaf, habis sa'i, habis umroh, Nabi tahallul. Ada yang cukurnya habis, ada yang cuma separuh doangan. Faja'ala min duni dzalika fahlan qarib, dan Allah akan berikan kepada Nabi kemenangan yang besar. Singkat cerita, tahun ke-6 Nabi bermimpi, kemudian Nabi ceritakan pada para sahabat, aku bermimpi masuk ke kota Mekah. Mimpinya di kota Madinah nih. Maka kemudian Nabi berencana melakukan perjalanan ibadah umroh. Daftarlah para sahabat, daftar. Kalau nggak salah ada sekitar 14.000 orang sahabat. Maaf, 1.400 orang pengen umroh. 1.400 pengen umroh tuh. Kalau bis berapa bis tuh ya? Iya kan? 1.400 sahabat pengen umroh. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh. Ini pengajian hadiahnya umroh, betul ya? Yang belum haji bisa haji. Saya punya tetangga, saya tinggal di Mampang di Buncit. Ada tuh bapak-bapak ahli ibadah dia tuh. Dia punya uang berapa aja buat umroh, 1 juta buat umroh, 100.000 buat umroh, 50 buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Istrinya namanya umroh. Maka dia punya uang berapa aja buat umroh. Dia nggak berangkat nggak gitu. Kalau seandainya kita sih belum tahu kapan berangkat haji, kapan berangkat umroh. Seandainya ada manasik haji, manasik umroh, boleh nggak ngikut? Boleh, itu buat pelajaran. Kan kalau manasik ada orang umroh nggak pakai manasik, jadi dia kurang begitu paham gitu. Kalau manasik diajarin nggak? Begini, kalau sholat fikih sholat, kalau puasa fikih puasa, kalau haji namanya manasik istilahnya. Bukan fikih haji tapi manasik haji dan umroh. Contoh nih, tawaf itu seperti sholat, dia 7 kali putaran harus punya wudhu, sama dengan sholat. Bedanya kalau tawaf boleh bicara, ya kan? Kalau kita lagi tawaf nih, belum sempurna 7 batal, repot nggak tuh? Mau wudhu lagi repot nggak bu? Repot ya. Ada ibu-ibu sebelum tawaf dia wudhu 2 kali. Kedua kali bu, buat cadangan Pak Ustadz. Seandainya batal gitu. Ibu ngaji di mana? Di savana Pak Ustadz. Ya, kacau juga ya. Nah, singkat cerita, Nabi buka pendaftaran. Kita akan melaksanakan ibadah umroh. Di waktu yang telah ditentukan, berangkatlah sahabat bersama Nabi untuk melakukan ibadah umroh. Tiba-tiba sampai di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perbatasan, udah dekat dari kota Mekah, termasuk sekarang itu tempat ngambil mikot. Kan ngambil mikot dari Madinah, dari Bir Ali. Kalau di Mekah bisa dari Tanim, dari Ji'rona, termasuk dari Hudaybiyah.
menjelang masuk kota Mekah dihadang Nabi, stop, nggak boleh masuk ke dalam kota Mekah oleh kafir Quraisy. Tertahanlah Nabi tuh, tertahan rapat, musyawarah, berunding, terjadilah namanya perjanjian Hudaibiyah. Di antara isi perjanjiannya sekarang nggak boleh umroh, baru boleh umroh tahun depan, tahun ke-7. Kecewalah para sahabat, ya kan? Gimana nih, kita udah pengen umroh, ya enggak? Udah bawa kambing pengen dipotong di Mekah, kayak orang zaman sekarang kan, mau umroh repot nggak tuh? Udah pamitan sama tetangga, udah cuti di kantor, ya enggak? Udah nangis di bandara, tetangga ada yang nitip minta beliin gamis, ya kan? Ada yang nitip minta beliin korma ajwa, ada nggak tuh? Kita di koper udah bawa apa namanya Bu, rendang buat sebulan, ya kan tuh? Udah bawa bencok segala macam ya. Apalagi ibu-ibu paling repot kalau jalan-jalan. Terus terang saya kalau jalan-jalan paling senang sama ibu-ibu, banyak makanan, ya enggak? Jalan-jalan hari Ahad, hari Minggu, hari Jumat udah bikin lontong. Tuh ibu-ibu tuh, hari Minggunya basi. Kalau bapak-bapak jalan-jalan kering, ya enggak? Ngobrol doang di bis. Kalau ibu-ibu banyak kan makanan? Banyak. Cuman repotnya kalau ibu-ibu jalan-jalan pipis mulu, nanyain toilet mulu, ngisi bensin, Ustadz ada toilet? Ada Bu. Yang nanya atu, yang turun semuanya. Ibu-ibu itu lagunya. Singkat cerita, isi perjanjiannya sekarang nggak boleh umroh, boleh umroh tahun depan. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Akhirnya Nabi katakan pada para sahabat, udah sekarang kita nggak jadi umroh, pulang lagi. Kecewa para sahabat tuh. Kata Sayyidina Umar, Nabi kenapa kita mengalah? Lawan aja Nabi. Kalau kita meninggal mati syahid, ya enggak, lawan aja Nabi. Nabi mengatakan udahlah kita tahun depan aja. Akhirnya Nabi suruh sahabat syukur, kan tahallul, kan nggak jadi umroh, tahallul segala. Singkat cerita, datanglah tahun ke-7. Nabi buka lagi pendaftaran, siapa yang mau bikin umroh daftar. Yang daftar lebih, sekarang 2000 orang. Yang pertama cuman 1400, umroh yang dikodok jadi 2000 orang. Berangkatlah Nabi ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh sebagaimana isi perjanjian. Peristiwa ini namanya umroh yang dikodok, umrotul kodok. Kata para ulama, ini peristiwa mengajarkan kepada kita, kalau kita punya niat ibadah kemudian tidak jadi, maka bagusnya diapain? Dikodok. Bahkan bukan cuman ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah juga diapain? Kodok gitu tuh. Saya tanya menjelang pandemi 2020, ada nggak orang pengen berangkat umroh nggak jadi? Ada yang udah di bandara, ya kan? Bahkan katanya udah ada yang di atas pesawat, ada nggak tuh? Udah terbang, belok lagi, set, ya, ya kan? Ada yang udah selamatan pandemi, ya nggak tuh? Maka yang namanya ibadah kalau tidak terlaksana, bagusnya diapain? Dikodok, termasuk ibadah sunnah, gitu, ya kan? Contoh nih, Bapak, Pak Ustadz, ntar habis ngaji kita makan ya Pak Ustadz, ada restoran Pak Ustadz. Ya Pak, saya lagi puasa Pak. Ya Pak Ustadz puasa, nggak jadi ya. Bulan depan saya kemana lagi, dikodok sama Bapak. Amin. Nggak ada yang amin nih. Gitu tuh. Pak Ustadz kita makan kan bulan kemarin Pak Ustadz puasa, sekarang udah kita makan. Begitu tuh. Jadi kalau punya niat baik nggak jadi, bagusnya diapain? Contoh. Kita punya budaya, kebiasaan kalau hari raya ngasih hadiah buat anak-anak, betul nggak? Buat anak-anak ya, amplop lebaran, ada nggak tuh? 2020 pandemi, kita lebaran nggak ketemu, ya nggak tuh? Boro-boro salaman, ketemu aja nggak berani, ya nggak tuh? Ya kan, semua orang lebaran di rumah masing-masing. 2020, 2021 masih pandemi nggak tuh? Masih pandemi juga, ya nggak? Anak-anak, keponakan, tetangga nih yang halus-halus, ya nggak nih?
Biasa dapat amplop lebaran nggak dapat 2 tahun. 2022 lebaran ketemu gak tuh? Ketemu ya, bagus di kodok. Nih sini keponakan, ini amplop 2020, 2021, 2022. Makasih tante, 3 begitu ya enggak? Kan kita kasih nih amplop sekarang lebaran, yang 2 tahun lalu mana om? Mana gitu, bagus di kodok ya. Amin, kadang amin gitu tuh kodok ya kan? Kan anak-anak pernah nungguin ya enggak tuh? Nih kodok nih, kodok angpau lebaran 2020 dan 2021 gitu tuh ya kan? Keponakan girang gak tuh? Girang, oh 3 amplop dia dapet ya enggak? Begitu tuh namanya ibadah yang dikodok. Ntar kita omongin ibadah yang wajib. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja Nabi kodok gitu. Pernah nggak ibu punya rencana nggak jadi ya kan? Udah niat nih, niat ya ternyata kayak tadi mau ngajak temen makan dia puasa ya enggak? Kita mau begini kayak Nabi pengen kan umroh, apa hukumnya umroh? Sunnah ya enggak? Nggak jadi, tapi Nabi berusaha ngapain? Kodok. Nama peristiwanya umrotul kodok, umroh yang dikodok. Sebetulnya pelajaran banyak banget ya, diantaranya ini nih, bahwa ibadah itu kalau tidak terlaksana bagusnya dikodok. Bahkan ketika Nabi umroh tahun ke-7, Nabi mengatakan ini bukti benarnya janji Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Baik, sekarang mengkodok ibadah sholat. Sholat yang kita tinggalkan ada 2. Pertama, kita tinggalkan karena sengaja, kita nakal ya nggak tuh, lalai. Yang kedua, kita tinggalkan karena lupa ya nggak? Dulu zaman-zaman SMP, SMA, ada nggak yang hadir di sini meninggalkan sholat sengaja? Nggak usah angkat tangan ya gitu ya. Ada juga kali ya? Ustadz, dulu saya zaman-zaman SMA kadang subuh jarang-jarang Pak Ustadz ya enggak? Berarti kan kita meninggalkannya dengan sengaja dan kita nggak ngerasa dosa, santai aja gitu ya enggak? Jalan-jalan, nonton bioskop nggak sembayang, ada nggak tuh ya kan? Dulu zaman-zaman preman ya nggak Bu? Kan sekarang udah tobat, amin. Dan sekarang fenomena hijrah di mana-mana ya. Ada nggak sekarang orang yang hijrah? Ustadz, saya punya temen tukang mabok, ada nggak tuh? Begini Pak Ustadz, tukang minum Pak Ustadz. Sekarang begini Pak Ustadz, sembayang bang, karena pakai ember Pak Ustadz. Makin menjadi-jadi dong dia, iya enggak? Sekarang pakai galon Pak Ustadz. Nah, gimana dengan sholat yang dulu-dulu? Maka saya bilang, saya ulangi, sholat yang kita tinggalkan ada 2. 1, kita tinggalkan karena sengaja, dalam kurung kita nakal, kita lalai. Yang kedua, kita tinggalkan karena kelupaan, termasuk kelupaan ketiduran, atau zaman sekarang kemacetan ya enggak? Ketiduran, kena macet, atau kita pokoknya bukan sengaja. Baik, kalau sholat yang kita tinggalkan karena lupa, Rasulullah bersabda, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang lupa melaksanakan sholat, sholatlah kapanpun dia ingat. Sekarang nih Bapak ingat, ya Allah semalam nggak sembahyang isya, kelupaan. Ingatnya sekarang, ngapain? Ambil wudhu, sholat sekarang gitu. Namanya sholat yang dikodok, namanya dikodok. Sekarang ya Allah Pak Ustadz, saya lupa kemarin nggak sembahyang johor ya enggak, saya nggak sholat zuhur kemarin. Ingatnya sekarang, ambil wudhu, sholat sekarang. Namanya sholat yang dikodok. Kalau orang yang biasa mengucapkan, melafazkan niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan. Kalau pada waktunya namanya adaan. Ntar kita sholat zuhur ntar ya, ntar nih. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Kalau adaan pada waktunya, di luar waktu namanya qadaan lillahi ta'ala gitu tuh. Jadi sekarang nih, astagfirullahaladzim, saya lupa Pak Ustadz, ini hari Sabtu, hari Kamis saya nggak sembahyang maghrib Pak Ustadz
Ama hari Rebo Pak Ustad, ama hari Selasa Pak Ustad. Banyak amat lupanya ya gitu. Pokoknya kalau ingat kapanpun kalau dia lupa kapanpun ingat sholat. Saya tanya, hari ini subuh jam berapa subuh? Hari ini jam 4.45 kira-kira. Syuruk jam berapa syuruk? Jam 6 katakan jam 6 syuruk ya. Tadi pagi ibu kesiangan bangun jam 7. Masih ada nggak subuh? Udah nggak ada. Termasuk lupa tuh, ketiduran, pakai wudu jam 7 pagi sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Sholat di luar waktu namanya qada gitu. Ya kan? Karena ketiduran. Mungkin semalam mau ngapain? Ya kan? Seru banget ya gak? Sampai kesiangan. Belum mandi lagi. Gitu tuh. Pokoknya jam berapapun dia ingat langsung sholat. Nggak usah nungguin, Ustadz saya kemarin lupa sholat zuhur, ntar dah saya zuhur 2 kali. Enggak, sekarang juga gitu. Dalilnya fal yusolliha idza dzakaroha. Ini kalau dia nasia yansa lupa, ya kan? Termasuk kelupaan atau ketiduran. Sekarang banyak orang kantor pulang kantor jam 5 sampai rumah setengah 8, ada nggak? Maghrib di jalanan, ya kan? Ada 2 kemungkinan. Pertama gini, kalau dia sering begitu, maka cari solusi yang permanen. Udah tahu jalan jam 5 sampai rumah setengah 8, berarti dia udah di tengah jalan nggak bisa berhenti gitu, mungkin lewat tol, ya nggak? Maka sebaiknya kalau emang tiap hari begitu, baru pulang maghrib sekalian. Sholat dulu maghrib baru pulang. Karena kalau maksain pulang jam 5 selalu maghrib di jalanan, nggak bisa sholat. Kalau tumben-tumbenan bapak bisa ntar di kodok, ya kan? Kecuali bapak jadi penumpang biasa sholat sambil ini kan. Kalau jadi driver susah tuh, udah nyupir juga. Allahu Akbar, ya repot ya kan? Iya kan repot. Tapi kan Ustadz bisa berhenti di jalanan. Kadang-kadang gampang diomongin, susah dipraktekin, betul nggak? Katakanlah bapak tumben-tumbenan nih sampai rumah, berarti sholat qadha maghrib di luar waktunya. Atau kalau tidak sering-sering boleh dijamak, tapi jangan sering-sering. Nah, tapi yang paling bagus cari solusi yang permanen. Apakah itu sholat maghrib baru jalan pulang? Baik, ini sholat yang kita tinggalkan karena lupa. Di lain hadis Rasulullah bersabda, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Yang lupa melaksanakan sholatlah kapan dia ingat, tidak ada hukuman lain selain itu, nggak ada kifarat yang lain. Ustadz, apakah saya harus sedekah? Enggak, pokoknya kapan ingat sholat. Pernah terjadi pada zaman Nabi SAW pada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Saking sibuk menghadapi musuh, Nabi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, maghrib, isya, semua digabung jadi satu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini nggak jadi dalil, maksudnya kondisinya darurat, pertempuran. Diriwayatkan orang-orang musyrik, kata Ibnu Mas'ud, membuat Rasulullah menjadi sibuk sehingga beliau sampai meninggalkan 4 sholat pada peristiwa Khandaq. Begitu malam tiba, Nabi nyuruh Bilal untuk azan, qomat, sholat zuhur, asar lagi, qomat lagi asar, qomat lagi maghrib, qomat lagi isya. Mungkin itu terjadi pada kita. Nauzubillah min zalik. Ada orang musibah kebakaran, ada nggak tuh? Musibah kebanjiran, ada nggak tuh? Atau orang dalam kondisi mungkin pokoknya genting lah, saking sibuknya dia nggak sempat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, mungkin begitu. Atau mungkin ada nggak orang kondisi kebakaran tuh, dia kan, dia sibuk segala macam kan, dia ngurus kan, bahkan saking sibuk menyelamatkan barang, sadar udah isya, ya Allah dari siang Pak Ustaz. Nah, maka dia mengkodok barangnya itu zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi ini bukan pilihan. Saya tanya, ibu nggak sholat bu? Ntar aja Pak Ustaz sekalian, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi pernah Pak Ustaz? Itu nggak jadi pilihan gitu maksud saya. Bapak nggak sebayang pak, tadi kalian aja dah Pak Ustaz, sayang air Pak Ustaz, biar saya wudhu sekali sebayang 4 Pak Ustaz. Ini nggak jadi pilihan maksud saya, kecuali kalau kondisinya memang darurat gitu kan, mungkin aja kan, mungkin tuh orang
saking sibuk dengan biasanya dalam kondisi musibah tuh, ya kan, segala macam dia sibuk-sibuk. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Nah sekarang bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat karena sengaja? Tadi zaman sekolah, kadang-kadang zuhur sembahyang, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, ada nggak tuh? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar kesorean, maghrib kemacetan, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur kemacetan, asar kelupaan, maghrib kerepotan, isya ketiduran, nggak sembahyang dia, ya nggak? Ada aja alasan. Nah kalau meninggalkan sholat dengan sengaja, dia melakukan dosa besar namanya. Kalau dosa besar ngapain? Tobat, berhenti, menyesal, jangan diulangin. Begini pertanyaannya, Ustadz, apakah saya harus mengkodok semua ibadah sholat yang dulu pernah saya tinggalkan? Zaman SMP, zaman SMA, zaman kuliah, ya enggak? Ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, dia harus mengkodok semua sholat yang ditinggalkan. Maka jangan aneh ada orang habis sholat zuhur, sholat lagi, habis asar, asar lagi. Kita tanya, sholat apaan Pak? Saya kodok yang dulu-dulu Pak Ustadz. Berapa kali Pak? Pak Ustadz, nggak kehitung Pak Ustadz. Sekarang saya habis johor, johor lagi, habis maghrib. Tentu repot nggak hadirin? Repot. Pendapat yang kedua, kaidahnya al-islamu yajubbu ma qablahu. Islamnya seseorang menghapuskan yang dulu-dulu. Mirip dengan orang yang mu'alaf. Dia dulu non muslim, masuk Islam umur 40 tahun. Gimana dengan yang ya udah Allah menghapuskan dosanya. Nah, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia berdosa, dosa besar, ya enggak? Dia harus bertobat dan tidak wajib mengkodok. Kenapa? Karena dia meninggalkannya karena sengaja, dia lalai, dia dosa besar dia, ya kan? Harus tobat salah 3. Berhenti, menyesal, dan jangan diulangi gitu. Tinggal kita ngitung lah, kita dulu nggak sholat karena lalai apa karena emang kelupaan gitu. Saya kelupaan 12 tahun Ustaz. Lah kelupaan 12 tahun. Saya hilap Ustaz, lama amat Bang hilap. Ada suami Bu, dia tiap keluar kota hilap, ada nggak tuh? Langganan. Jadi paham hadirin ya. Jadi kalau meninggalkan sholat karena kelupaan, kodok. Tapi karena dia nakal dulu, ya zaman masih dulu deh ya, dia tidak perlu mengkodok sholatnya, hanya wajib taubat dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Duha, qiyamul lail, banyakin sedekah, istighfar, beramal soleh dah agar nutupin yang dulu-dulu. Kata Nabi Muhammad, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan yang pernah kamu lakukan dengan amal yang baik. Yang baik akan nutupin yang buruk-buruk. Baik, sekarang yang berikutnya. Ada orang salah paham. Gimana dengan perempuan yang period, yang menstruasi? Istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah berkata, kata Aisyah, nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Kalau perempuan dia menstruasi pas bulan Ramadan, ibu dapat datang bulan selama 7 hari, nggak puasa berapa hari? 7 hari. Yang dikodok apaan? Ibu nggak puasa nggak sholat, yang dikodok apaan? Sholat aja, puasa aja. Kata Aisyah, kami disuruh untuk mengkodok puasa tapi tidak disuruh untuk mengkodok sholat. Hadis ini kadang-kadang dibaca oleh bapak-bapak, ya salah paham, Pak nggak sembahyang Pak. Ustadz, kita hanya disuruh mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Pak, itu hadis ceritanya perempuan yang di bulan Ramadan ya head, dia nggak puasa, nggak sholat, yang dikodok yang mana? Puasa aja. Karena kadang orang bilang nggak ada tuh kodok sholat,
yang ada kodok puasa. Dia baca hadis ini, nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is shalah. Kami hanya diperintahkan mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Itu untuk perempuan yang bulan Ramadan katakanlah dia head, atau di luar Ramadan dia head, dia kan nggak puasa, nggak sholat ya, tidak perlu mengkodok sholat. Emang dia lagi libur, lagi perek gitu istilahnya. Bapak-bapak jangan salah ngambil dalil. Bapak nggak sholat pak Ustadz, Al-Quran Allah berfirman fawailul lil musallin, cilakalah orang yang sholat pak Ustadz. Bener juga ya kan, padahal sambungannya hadirin, alladzina hum an sholatihim, yang cilaka orang yang sholatnya lalai, walladzina hum yuraun, yang sholatnya ria gitu tuh. Kan orang kadang main motong-motong ayat, kamu nggak sembahyang, cilakalah orang yang sholat, ente nggak baca Quran katanya. Fawailul lil musallin, siapa yang cilaka tuh? Ada sambungannya ya, orang yang lalai dalam sholat. Sholat zuhur hampir asar, asar hampir maghrib, ada nggak tuh? Pasti bukan jamaah safana tuh. Kalau safana belum ajan udah sembahyang, luar biasa ya gak? Ini kan nggak main-main ya kan? Jadi saya ulangi, ini hadis nih kata Aisyah, kami hanya diperintahkan mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Ini hadisnya ketika perempuan di bulan Ramadan dan dia datang bulan dia head gitu. Baik, sekarang ibadah sunnah. Di antara sholat sunnah yang sangat Nabi jaga adalah 2 rakaat habis subuh. Setelah 2 rakaat setelah subuh, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih hebat dibanding dunia dan sampai-sampai kalau ada orang yang biasa 2 rakaat sebelum subuh, satu hari ketinggalan, tumben hari ini kesiangan, pas ke masjid udah qomat salat subuh, sementara dia belum melaksanakan 2 rakaat fajar, dia boleh mengkodonya habis subuh. Ustadz, kan habis subuh nggak ada sholat sunnah Pak Ustadz. Benar, dia mengkodok 2 rakaat fajar tadi ketinggalan. Kalau dia termasuk orang yang biasa ngerjain, tumben hari itu kesiangan, saking gede pahalanya dia boleh mengkodok. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Sebelumnya Aisyah bilang begini, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu minhu ta'ahudan ala raqatil fajar. Tidak ada sholat sunnah yang sangat Nabi jaga kecuali sholat 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. Ada orang kasih nama qobliyah subuh, orang kasih nama 2 rakaat fajar, dia juga. Yang penting habis azan subuh sholat sunnah 2 rakaat gitu. Satu hari ada seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Ibrahim, dia bercerita kakeknya namanya Qais. Satu hari ini sahabat Nabi namanya Qais keluar rumah ke masjid udah qomat. Dia sholat subuh bersama Nabi. Habis sholat subuh, assalamualaikum, dia sholat 2 rakaat. Nabi tanya, mahadha ya Qais, Qais, antum sholat apaan nih? Kok antum habis sholat subuh sholat, ya kan? Nabi, ya Qais, as-sholatani ma'an. Qais, kamu sembahyang apaan barusan? Kan habis subuh gak ada sholat sunnah. Ya Rasulullah, inni lam akun rakaatu rakaatil fajri. Nabi, tadi aku belum sempat ngerjain 2 rakaat fajar, maka habis aku kerjain. Dan Nabi diamnya Nabi menunjukkan setuju gitu. Berarti kalau seandainya biasa melakukan 2 rakaat fajar dan ketinggalan, boleh nggak dikodok? Dikodok habis subuh. Sekarang masa ngerjainnya kapan? Habis subuh langsung apa nungguin syuruk? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama tadi kan cerita Qais, habis subuh aku langsung sholat 2 rakaat. Ada riwayat Rasulullah bersabda, kata Nabi, man lam yusalli rak'atayil fajri
falyusallihima ba'da an tatlu asyamsu. Kata Nabi, siapa yang tadi sholat subuh ketinggalan 2 rakaat fajar, silahkan dikerjain setelah matahari terbit, pas syuruk. Pas syuruk mungkin dia sholat syuruk 2 rakaat ya, dan ditambah 2 rakaat apaan Pak? Ini tadi saya subuh belum 2 rakaat fajar gitu. Jadi ngerjainnya kalau cerita Qais tadi habis subuh dia langsung. Nabi tanya dan Nabi nggak melarang, berarti boleh dong. Sementara di lain hadis kata Nabi, yang ketinggalan 2 rakaat fajar kerjainnya kapan? Setelah matahari terbit. Ini menunjukkan bahwa jangankan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah aja boleh diqodok. Kita kadang-kadang makan diqodok. Banyak amat makan kodok Pak Ustaz. Saya 3 hari belum makan Pak Ustaz. Ada nggak kadang-kadang begitu tuh? Ada ya, kita makan kodok. Bapak-bapak kadang-kadang tidur di kodok. Kata istri, tidur lagi bang pagi-pagi. Semalam gua nggak bisa tidur, mau kodok sekarang. Gitu kita kadang-kadang, ya kan? Makan kita kodok, tidur kita kodok. Masa ibadah nggak dikodok? Contoh begini hadirin, kita punya kebiasaan baik ya. Dan baiknya tadi tuh, biasa lebaran ngasih hadiah buat anak-anak. Pandemi hadirin, kasih. Yang bagus tuh kalau punya kebiasaan baik jangan ditinggal. Biasa santunan yatim menjelang Ramadan, ada nggak tuh? 2 tahun nggak bikin, anak yatim nungguin nggak? Anak yatim 2 tahun nangis hadirin, ya Allah biasa dia ngasih menjelang Ramadan pandemi 2020 ya, 21 ya nggak ada yang ngasih di kodoknya anak yatim, amplopnya 3, pas dibuka kosong semua. Kok kosong tante? Lah kan saya bilang amplop, saya nggak bilang isinya. Nangis lagi anak yatim, jengker ya nggak tuh, ya kan? Kebiasaan baik jangan ditinggal. Saya punya cerita begini, mungkin pernah saya ceritakan ya. Saya kan guru ngaji ya, di rumah ada pengajian lah. Biasanya kalau malam takbiran tuh, malam takbiran, saya bilang sama istri, udah kita nggak usah bikin tumpat dah, kan tetangga pada nganter, sayang kebanyakan. Biasanya ada sekitar 2-3 rumah ngantar tupat ke rumah saya tuh, sayur godok sama tupat lebaran kan, sama opor gitu. Biasanya nganter jam 5 biasanya. Sudah apal dah tuh, pokoknya malam takbiran gak usah masak, jam 5 tangga nganter. Satu hari kok jam 5 belum ada yang nganter gitu. Saya positive thinking, 5:30 kayaknya, nggak ada juga 5:30. Menjelang maghrib mungkin nggak ada juga pas maghrib. Akhirnya saya buka puasa makan mie goreng, ya kan? Makan mie goreng itu Ramadan. Pas menjelang Isya baru pada nganter tupat segala macam. Apa pelajarannya? Punya kebiasaan baik jangan ditinggal. Kalau bisa jamnya jangan diganti. Jam 5 aja udah, ya enggak? Sebab bener, bapak mau lebaran nih, biasa ngasih hadiah ke orang tua seminggu. Biasanya kan orang tua, tuh beda anakku belum ngasih nih, biasanya udah ngasih biasanya. Kita sih nggak kepikiran gitu, ntar aja lah, besok aja lah gitu ya. Tapi yang nerima nungguin gak tuh? Kok tumben jam 5 belum nyampe ya? Saya kan nusuzon 5:30 kali ini, agak ada juga. Ini makan mie instan ya. Maghrib baru pada nyampe. Pelajaran adalah kebiasaan baik jangan kalau bisa jamnya jangan diganti, udah jam 5 aja, jangan pakai diganti-ganti. Kan kita kadang-kadang ada nggak, kita tiap ke rumah teman kita diajak makan, ada nggak tuh? Saya kalau main ke rumah pasti ajak makan. Pas kita main tumben nggak makan, kita kan ruk tumben ya nggak, tumben ya nggak gitu. Nggak tahu kalau ke savana biasanya ajak makan apa nggak, saya lupa gitu ya. Yang udah-udah sih nggak, yang udah-udah saya nggak tahu kalau hari ini, ya kan? Saya ulangi, jadi saking utamanya sholat subuh 2 rakaat subuh boleh dikodok gitu tuh, dikodok. Baik, sekarang qiyamul lail. Aisyah bercerita istri Nabi, kana Rasulullah idza fatatuhu sholatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari thintaya asyrata rakaatan. Kata Aisyah, kalau Nabi Muhammad tidak sempat qiyamul lail karena sakit atau yang lain, maka Nabi mengkodok pada siang hari. Nabi sholat 12 rakaat pada siang hari. Saya ulangi, kata Aisyah, kalau Nabi Muhammad semalam tidak qiyamul lail min waja'in aw ghairihi, Nabi sakit atau yang lainnya, shalla minan nahari thintaya asyrata rakaatan, Nabi sholat sunnah siang hari 12 rakaat.
Ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, rujukan itu. Termasuk baca Quran. Pertama, baca Quran itu paling bagus malam. Ada ayat inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Waktu malam lebih syahdu, lebih berkesan. Maka baca Quran paling bagus kapan? Malam. Ibu-ibu kalau siang banyak nggak urusannya? Urus anak segala macam, ngomong ntar habis Isya saya mau baca 1 juz, one day one juz, ini enggak? Habis Isya jam 9 dah, jam 10 biar santai anak-anak pada tidur. Begitu jam 10 habis main Isya buka Quran baca dah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Suami nanya, masih lama neng? Shadaqallahul azim. Lagian suami nggak sabar banget ya enggak? Udah pakai celana pendek ya, kaos buntung mau ngapain sih bang? Baru banget auzu istrinya langsung shadaqallahul azim, kagak jadi. Begini, waktu yang paling afdol buat baca Quran malam. Malam itu kata Quran asyaddu wat'an wa aqwamu qila, lebih berkesan. Bacaan waktu itu munajat di malam hari gitu tuh, ya kan? Kan kalau siangnya baru banget mama cucu ya elah repot ya nggak tuh, ya kan? Malam enak. Nah, seandainya tidak sempat dilakukan di malam hari, ada hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Artinya kata Nabi, barang siapa yang tertidur sehingga lupa membaca hizibnya, wiridnya di waktu malam, dia nggak baca Quran, dia nggak baca, punya bacaan khusus lah, kemudian ketiduran, kemudian dia membacanya pagi antara sholat fajar sampai zuhur, maka dicatatlah untuk seolah-olah dia membacanya di malam hari. Ini hadis menunjukkan waktu malam lebih bagus buat beribadah. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Artinya aku jadikan, kata Allah, malam untuk istirahat, libasan, wa ja'alna nahara ma'asyan, siang untuk ma'isyah, untuk kerja. Hari ini kita semua 24 jam kerja siang dan malam, ada nggak tuh? Dulu yang 24 jam cuman apotik, rumah sakit, IGD. Sekarang semuanya serba 24 jam, supermarket 24 jam, semua 24 jam, 4 jam. Dulu kita kalau makan nasi goreng malam ya, sekarang subuh-subuh kalau nasi goreng, ya enggak? Oh sekarang semua serba nyuci mobil 24 jam, ada nggak nih? Ya kan? Akhirnya orang kerja siang dan malam. Bapak-bapak kalau kerja di kantor, di rumah udah stop. Di rumah itu buat istri, buat anak, buat keluarga, buat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, "Wal ja'alna laila libasa," aku jadikan malam sebagai libas. Libas itu pakaian, selimut, buat istirahat, buat keluarga, buat anak-anak, buat munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna nahara ma'asya, aku jadikan siang untuk ma'isyah. Apa ma'isyah? Kerja. Ada yang bilang kalau siang buat ma'isyah, kalau malam buat Aisyah. Begitu. Iya enggak? Siangnya buat kerja, malam buat keluarganya gitu maksudnya. Jangan, ada nggak bu, suami siang malam kerja aja kerja, ada nggak tuh? Yang mana orangnya bu? Sebelah sini, ya kan? Dari kantor mau kerjaan ke rumah, ada nggak tuh? Ya kan? Di rumah juga kotak-kotak. Istri nggak disenggol-senggol. Baik, kita kembali. Jadi kalau malam nggak sempat, kata Nabi, boleh bacanya habis subuh sampai zuhur. Pahalanya seolah-olah dia bacanya di malam hari. Nih ada ungkapan bagus banget dari Imam Nawawi. Ini kaidah nih. Ketika mengomentari hadis yang tadi, begini. Yambaghi liman kana lahu wadhifatun minadz-dzikri fi waqtin min lailin aw naharin, dalam kitab Al-Azkar nih. Aw aqba salatin aw halatin ahwal fafafathu aw ayyatadarakaha wa yati biha idza tamakkana minha wa la yuhmiluha fa innahu idza tadal mulazama 'alaiha lam yuridha at-tafwid wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alaihi tadi'uha fi waqtiha. Begini artinya, siapa yang punya kebiasaan zikir baik siang atau malam atau zikir setelah sholat,
atau dalam beragam keadaan atau ibadah yang lain, lalu tidak sempat mengerjakannya, maka kerjakanlah kapan dia bisa mengerjakannya, dan jangan ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Amalan yang biasa dikerjakan maka sulit akan ditinggalkan. Satu kebiasaan yang baik jika tidak berusaha untuk dikodok, lama-lama kebiasaan baik akan dengan mudah saja kita tinggalkan. Begini contoh nih, tiap lebaran ngasih hadiah buat anak-anak ponakan. Kebetulan kemarin pandemi 2 tahun kita nggak ngasih kodok. Kok kodok? Kalau kita nggak kodok takutnya ntar kita meninggalkan, biasa aja gitu. Kemarin juga gua nggak kasih, nggak apa-apa gitu ya enggak? Sekali meninggalkan lama-lama kebiasaan ninggalin. Tapi kalau pas kita tinggalkan kita kodok, itu kita akan jaga terus deh gitu. Biasa sholat duha, biasa tadi katakanlah biasa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kalau kita ketinggalan, kita nggak kodok, nanti lama-lama biasa aja meninggalkan gitu. Maka kodok. Contoh begini Bu, istrinya ulang tahun, amin, suami ngasih hadiah, bagus nggak? Oh nggak ada yang bilang bagus, berarti nggak usah Pak. Nih, istrinya ulang tahun nih, ya nggak? Suami ngasih hadiah, bagus nggak? Bagus ya. Tumben suaminya kelupaan. Mas, kamu lupa ya Mas? Apa sih Dek? Aku kan kemarin ulang tahun Mas, minggu yang lalu. Ya Allah, aku kira besok Dek. Lupa dia, ya kan? Maaf ya Dek. Kan dan dia tiap tahun biasa ngasih hadiah gitu. Maaf ya, tahun ini aku kelupaan gitu. Bagusnya dikodok, karena gini, sekali tidak memberi, lama-lama nggak ngasih juga nggak apa-apa, lama-lama akhirnya meninggalkan dengan biasa. Tapi ketika kita tinggalkan, kita kodok, maka kita sulit meninggalkannya gitu. Tadi maka Nabi itu berusaha walaupun ibadah sunnah diapain? Dikodok. Karena sekali ninggalin dan kita merasa biasa, tahun kemarin juga 2020 nggak ngasih keponakan, nggak apa-apa aja ya kan. Lama-lama kita ya udah gitu tuh. Kata Imam Nawawi, kebiasaan baik jika tidak berusaha untuk dikodok, lama-lama kebiasaan baik itu akan mudah saja untuk ditinggalkan. Enggak juga nggak apa-apa kok gitu. Baik, sekarang orang tua yang punya utang puasa. Orang tua kita ketika meninggal dunia ada kemungkinan 2. Dia meninggal dunia di usia yang memang dia boleh nggak puasa. Kan ada orang-orang tua karena usianya gak usah puasa. Ustadz, kakek saya umurnya 80 tahun Pak Ustadz, masih hidup. Dia nggak bisa puasa Pak Ustadz. Puasa jangan, gak usah puasa, udah tua. Dikodok Pak Ustadz. Kapan kodoknya? Karena 80, besok 81. Makin tua dia. Terus gimana? Bayar fidyah. Nah, orang tua yang seperti ini kalau dia meninggal dunia dan punya utang puasa diapain? Fidyah. Ya enggak? Beda dengan orang tua kita yang meninggal masih muda. Ada enggak orang tua meninggal usianya 40 tahun? Ya kan? Meninggal usianya 50 tahun, ada enggak? 50 tahun masih muda enggak? Masih muda ya. Ustadz, ibu saya sakit Pak Ustadz. Pas Ramadan dia sakit Pak Ustadz, ya kan? Umurnya 50 tahun. Sebulan dia nggak puasa, pas menjelang lebaran dia meninggal dunia Pak Ustadz. Dia punya utang puasa. Saya tanya, kalau dia hidup, dia sakit nih, dia sembuh, dia hidup, dia qada apa fidyah? Kalau dia hidup, qada ya. Maka kalau dia meninggal dunia dia masih muda, utang puasanya bukan di fidyah, tapi diapain? Di qada. Ini dalilnya nih. Kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa orang meninggal dunia dan punya utang puasa, maka ahli warisnya puasain dia. Kalau meninggalnya masih muda tuh, sekiranya dia hidup masih bisa puasa. Tapi kalau sekiranya dia hidup emang udah tua, nggak usah dikodok, diapain? Fidyah. Nah, kita kan kebanyakan orang meninggal langsung bayar di fidyah puasa, ya enggak? Padahal fidyah itu wa 'alal ladzina yutiqunahu, fidyah yang sanggup puasa tapi nggak puasa karena tua segala macam, yang wajib puasa tapi puasa, maka dia dibayar fidyah gitu. Tapi kan zaman sekarang orang pokoknya ibu bapak meninggal langsung fidyah,
Padahal kata Nabi kalau seandainya dia tergolong masih bisa puasa, yang qada siapa nih? Ahli waris. Ini lain hadis nih. Hadis lainnya dari Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, wa alaiha thiyamu syahrin, dia punya utang puasa sebulan. Dia punya utang puasa sebulan. Apakah aku harus bayar qada? Kata Nabi, kalau ibu kamu ngutang sama orang, bayar nggak utangnya? Bayar. Utang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Gitu. Utang dengan manusia kita bayar, ya nggak? Apalagi dengan, ada nggak orang meninggal dunia pas bayangin keluarga maju, sambutan, hadirin, seandainya bapak saya punya utang piutang, harta, ada nggak tuh? Lapor sama saya, ada nggak tuh? Mau dibayar bang? Ya kagak, lapor aja dulu, ya nggak? Bayar mah gampang ya, yang penting nih almarhum udah beres urusannya gitu tuh. Kalau utang dengan manusia kita bayarin, apalagi utang dengan Allah. Siapa tahu orang tua kita meninggalnya masih muda, kalau dia habis sakit dia sembuh masih bisa qada ya, maka kita yang qada. Kecuali dia meninggal emang umurnya udah ukuran bayar fidyah gitu maksudnya. Yang terakhir adalah mengqada zakat. Ustadz, saya baru bayar zakat sekarang Pak Ustadz. Saya kagak tahu Pak Ustadz, kalau kita tuh, saya kira zakat cuma zakat fitrah doang, ada nggak tuh? Saya dulu Pak Ustadz kerja nggak pernah bayar zakat Pak Ustadz. Saya dapat gaji ya udah habis aja buat keluarga gitu tuh. Nah, ada pendapat para ulama dalilnya sama dengan tadi tuh, utang dengan manusia aja dibayar, apalagi utang kepada Allah. Tapi berlaku juga dalil yang tadi tuh, tobatnya kita ngapusin yang dulu-dulu, pemutihan gitu tuh, ya enggak? Nah, kan ada orang yang oh iya baru sadar zakat belakangan, ada nggak tuh? Dulu saya nggak pernah bayar zakat Pak Ustadz, zakat profesi katakan 2,5%. Sekarang saya baru tahu, baru potong zakat. Bagaimana dengan harta yang dulu-dulu yang belum sempat saya zakatin? Ya kalau kita merasa nggak nyaman ya keluarin aja, kira-kira dulu saya pernah tuh usaha bisnis sekian dan saya nggak bayar zakat, saya bayar zakat yang dulu-dulu gitu. Atau kita berpendapat yang dulu semoga Allah ampunin, yang sekarang saya bayar zakat, tapi banyakin infak dan sedekah untuk ngapusin yang dulu-dulu. Kan alhamdulillah bersyukur kepada Allah, sekarang kesadaran umat Islam untuk ibadah semakin bagus kan. Dulu jarang orang bikin akikah anak lahir ya, sekarang siapapun yang lahir bikin apaan? Akikah. Dulu kan jarang dulu, ya kan? Dulu ada paling ada upacara nginjak telur gitu kan, nginjak tanah. Sekarang udah mulai anak lahir akikah. Jadi kesadaran beragama semakin bagus. Kalau saya secara pribadi saya optimis ya. Orang bilang, oh sekarang hari ini umat Islam semakin berkualitas. Maksud saya dari segi beragama. Yang hafal Quran sekarang makin banyak makin dikit? Makin banyak. Zaman kita sekolah mana ada anak hafal Quran? Sekarang anak-anak ini hafal Quran ya. Kita kan nggak, dulu paling kita juz amma paling dulu, itu pun juga al kumut ya. Maka saya lihat anak-anak dari subuh pada tahfiz ini ya, bagus hadirin. Usia anak-anak usia emas ya, termasuk yang kita hafal sekarang kan yang kita hafalin dulu tuh kita masih kecil tuh. Kalau umur kita sekarang nih udah kurang kuat ngapal ya, bapak-bapak nih sekarang nih ngapal Quran 2 ayat, lihat cewek cakep hilang 3 ayat, begitu tuh. Maksudnya gampang rontok gitu maksud saya, ya kan? Beda sama anak-anak, anak kuat kan nih? Kuat, bagus nih. Jadi saya ulangi, kalau gimana dengan yang dulu-dulu? Ya tadi yang taubatnya kita ngapuskan yang dulu-dulu. Kalau kita merasa nggak nyaman, hitung aja. Saya pernah dulu Ustaz dapat keuntungan sekian belum bayar zakat, saya keluarin gitu. Kalaupun kita mengambil pendapat yang dulu Allah ampunin, ditambah dengan banyakin infak dan sedekah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, silakan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak, saya buka 2 sampai 3 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya? 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan oleh Ustaz tentang dosa bagi wanita yang haid di bulan puasa. Mungkin lupa barangkali Ustaz menjelaskan
Nggak bisa. Yang saya ingin tanyakan ialah settingannya. Kapan waktu kodok puasanya? Apa di awal Syawal ataupun di akhir atau sampai ke ketemunya bulan Ramadan mendatang? Makanya menunya Terima kasih. mendem ininya nggak bisa dijual. Ya baik, ini bagus pertanyaannya. Kalau kita meninggalkan sebuah ibadah, tadi itu perempuan Ramadan dia nggak puasa, kodonya kapan? Atau ibadah yang lain. Pertama ada kaidah secara umum. Bunyi kaidahnya Nabi Muhammad mengatakan fa inna khairal birri ajiluhu. Sebaik-baik perkara yang baik yang disegerakan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah yang disegerakan. Apaan aja dah? Contohnya udah azan segera sholat, udah azan puasa segera buka gitu. Kayak kita kalau mau bayar listrik, bayar segala macam, tanggal 5 udah bisa bayar belum? Bayar awal-awal. Ini kita kan kadang nunggu injury time, ya enggak, ya kan, sampai kena denda ya. Jadi apapun yang baik-baik duluan. Anak gadis udah cukup umur, ada calonnya, segera nikahin gitu. Orang meninggal dunia segera diurus. Tapi yang paling penting dipastikan dulu udah meninggal apa belum, ya kan? Jangan orang pingsan dimandiin, ya enggak? Ada tamu segera keluarin makanan minuman, ngobrol belakangan gitu. Ada tamu segera keluarin makanan. Punya utang segera dibayar. Jadi fa inna khairal birri ajiluhu. Sebaik-baik hal yang baik yang disegerakan, termasuk tadi. Nah, maka orang bertanya-tanya, Ustadz, kalau perempuan dia punya kodok puasa, kapan ngerjainnya? Nah, kan ada yang bilang kodok dulu puasa Syawal dulu, ada yang bilang Syawal dulu, kan Syawal terbatas. Kalau kodok bisa belakangan. Tapi kan kodok wajib Pak Ustadz, Syawal sunnah. Ya kalau gitu ibu ibu Syawal dulu baru kodok. Maaf, ibu kodok dulu baru Syawal. Kalau kodok Syawalnya habis Pak Ustadz. Kalau gitu Syawal dulu. Dia kalau gitu kita serai ibu dah, ya enggak? Boleh begini, boleh begitu, gitu. Jadi boleh kodok dulu, boleh Syawal dulu. Kalau kodok dulu alasannya kodok wajib, Syawal sunnah. Kalau Syawal dulu alasannya Syawal terbatas, kodok panjang. Namun kata para ulama, bunyi hadis Nabi, siapa orang yang puasa Ramadan sebulan diiringi dengan 6 hari Syawal, berarti Ramadan dulu sebulan baru Syawal, ya kan? Berarti apa dulu? Kodok dulu habisin baru puasa Syawal gitu. Karena bunyi hadisnya siapa yang puasa Ramadan sebulan diiringi dengan, berarti apa dulu kelarin? Kodok dulu habisin baru Syawal gitu. Tapi sekali lagi jawabannya boleh begini, boleh begitu. Nah, kalau ditanya semakin kadang-kadang begini ibu-ibu nih, ada nggak ibu-ibu sebagian ya, kadang-kadang puasa kodok ditunda-tunda, ada nggak tuh? Tunda pas mau Ramadan baru ingat. Syukur-syukur ingat berapa hari ya gitu. Maka semakin cepat semakin bagus. Ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus gitu. Apapun tuh yang baik-baik kerjaan duluan. Demikian kira-kira Allah bisawab. Ibunya ya. Waalaikumsalam. Mengenai tentang sholat di kodok. Sholat yang dikodok. Iya, sholat seperti contohnya sholat sunnah itu wajib juga dikodok, walaupun apa yang terjadi maka kita asal ingat langsung dikodok. Nah, yang saya tanyakan di sini, waktu kita sholat suruk itu kadang-kadang waktu kita terkejar-kejar karena mau kerja, takut terlambat dan lain sebagainya, itu kan tidak kita kerjakan. Nah, lalu kalau kita kerjakan di tempat kerja, kita lagi agak ada waktu kita kerjakan, tapi ada sebagian yang pernah saya dengar katanya tidak wajib dikerjakan kalau tidak di masjid. Nah, ini yang saya tanyakan. Jadi sampai hari ini pun itu merupakan suatu pertanyaan. Sholat apa besar. tuh? Sholat Suruk. Ya, ini ya karena sholat suruk itu yang kadang-kadang kita nggak bisa kerjakan. Ya, terima kasih. baik ya. Mengenai sholat syuruk kan begini bunyi hadisnya. Kata Nabi Muhammad, siapa orang sholat subuh berjamaah
Berarti kan di masjid. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai syuruk, ditutup dengan sholat 2 rakaat, seolah-olah dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Ustadz, gimana dengan perempuan? Pertama, orang perempuan boleh nggak subuh di masjid? Boleh. Ada cerita Aisyah, para sahabat perempuan wudhu di masjid kalau tidak merepotkan. Kalau memang merepotkan di rumah aja gitu, tapi perempuan sebenarnya boleh ke masjid. Jadi kalau menurut hadis tadi ya di masjid gitu, yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian zikir sampai jam 6, ditutup dengan gimana kalau dia subuh terus pulang karena kerja kan, ya berarti belum dapat dia. Artinya dapatnya weekend, Sabtu Ahad. Berarti bisa mengerjakan hadis ini hari Sabtu dan Ahad pas libur. Berarti kalau hari biasa, karena kasih begitu hadisnya. Ya ibadah ada namanya aturan fikihnya gitu. Berarti kalau sholat syuruk itu ya yang dimaksud Nabi itu subuh jamaah, zikir sampai syuruk di dalam masjid. Yang sedih kadang-kadang bapak-bapak habis subuh jamaah ikut pengajian, pas syuruk pulang nggak sholat 2 rakaat, ada nggak tuh? Ada, mungkin dia batal kali, ini enggak. Nah jadi gitu. Jadi kalau ditanyakan gimana Pak Ustadz, memang dia mengerjakannya di masjid. Kalau di rumah ya enggak, kecuali mungkin saya nggak tahu ya, saya nggak berani ngomong. Emang perempuan masa nggak dapat Pak Ustadz? Dia kan tiap hari di rumah Pak Ustadz. Dia subuh di rumah, habis subuh dia zikir segala macam. Masjid jauh Pak Ustadz, nggak mungkin dia ke masjid, harus keluarin mobil segala macam ya kan. Sementara apakah dia tidak nah kerjain aja di rumah, habis subuh di rumah nih, sholat di rumah, zikir, semoga mendapatkan hadis ini, pahala haji dan umroh, amin ya rabbal alamin. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya melengkapi pertanyaan yang tadi. Gimana ya Ustadz bila orang tua kita itu selama Ramadan dia nggak pernah puasa dan kita ahli warisnya, apakah mengkodos puasa karena? Ya alasannya sakit lambung, ya, seperti itu. Apakah kita nih sebagai ahli warisnya mengkodos sebanyak itu Ustadz? Usianya masih sehat? Dari sehat sih Ustadz, sehat, alhamdulillah sehat. Tapi dia nggak mau gitu seandainya puasa Ramadan. Itu kita sebagai ahli warisnya, apakah setelah dia tiada kita mengkodos sebanyak itu puasanya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama kalau emang alasannya sakit kan, kalau alasannya sakit dia nggak sanggup puasa, mungkin karena usia, karena emang uzur, ya kita anggap aja beliau sakit gitu. Dan beliau menyatakan diri sakit lambung segala macam, nggak sanggup puasa, dan kita ambil pendapatnya berarti dia termasuk orang yang tidak wajib berpuasa dan boleh dikodok. Kalau emang alasannya sakit ya dibayar fidyah aja. Katakan dia nggak puasa sebulan, 1 hari nggak puasa, ngasih makan 1 fakir miskin, kira-kira sehari nggak puasa beras 1 liter katakanlah. 1 liter berapa? 10.000. Sebulan nggak puasa sama dengan 300.000 gitu kira-kira ya. Gitu kira-kira. Tapi kalau kita yakin masih muda ini dan dia nggak puasa, pertama kan dia meninggalkannya, mohon maaf ya, karena lalai. Kita ingatkan terus, kita ingatkan gitu. Tapi kalau memang meninggalkannya dia bilang sakit lambung dan sebagainya, dianggap dia ya kalaupun dia meninggal kita bayar aja fidyahnya. Demikian kira-kira. Ada lagi yang terakhir? Silakan Bu. Terakhir ya. Ibu-ibu bapak nih. Ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, jika kita bepergian misalkan setelah sholat zuhur, kita memperkirakan sekitar 1 sampai 2 jam aja perjalanannya, tapi ternyata macet banget gitu Ustadz. Jadi sholat asarnya di dalam kota nih? Iya, misalkan di dalam kota. Jadi sholat asarnya itu misalkan kita mepet ke maghrib, memang mau mendekati maghrib. Nah itu lebih baik memang kita sholat dengan tayamum di kendaraan atau memang dikodok seperti tadi misalkan sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, yang bagus adalah
agenda hidup kita menyesuaikan dengan agenda Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah udah menetapkan zuhur jam 12, asar jam 3, maghrib jam 6, isya jam 7. Kira-kira gitu ya. Hendaklah agenda hidup kita menyesuaikan dengan agenda Tuhan gitu. Seperti di kantor-kantor kadang-kadang. Di kantor-kantor kadang-kadang meeting tanggung, meeting jam 2. Ada nggak tuh? Kadang-kadang meeting setengah 3 baru mulai. Akhirnya pas asar terus sampai jam 5. Berarti kan agendanya seperti orang nikah. Banyak orang bikin pesta jam 5 sampai jam 7. Ada nggak tuh? Di mana tuh maghribnya? Ya nggak? Orang bikin pesta jam 11 sampai jam 1. Ada nggak tuh? Berarti kan dia bikin agendanya tidak menyesuaikan. Maunya kalau siang ba'da zuhur sampai asar. Ya nggak? Kalau acaranya malam ba'da maghrib sampai isya. Ya nggak tuh? Namanya agendanya menyesuaikan agenda Tuhan. Maka bagus orang zaman dulu kalau bikin janji ba'da maghrib, ba'da asar, ya kan? Ba'da zuhur gitu tuh. Jadi agenda hidup menyesuaikan agenda ibadah gitu. Nah, gimana dengan yang tadi? Pertama, kalau seandainya terjadi berulang-ulang, lebih baik kita atur gimana caranya supaya bisa asar awal waktu. Kecuali kalau itu tumben, biasanya Pak Ustadz keluar zuhur sampai lokasi jam 4, ya enggak? Tumben macet banget, ini kan nggak rutin, ya kan? Nah, kita cari solusi yang terbaik. Kalau tayamum kan kita nggak ada alasan buat tayamum, kan nggak ada alasan, kan air banyak, kita pun boleh kena air gitu. Atau mungkin kita berhenti di tengah jalan, boleh nggak sholat di tengah jalan? Nggak boleh, tabrak mobil ya, ya kan? Artinya kalau memungkinkan ada masjid kita mampir gitu. Tapi kadang-kadang mudah diucapkan, sulit dipraktekkan gitu. Karena kondisi jalan kadang nggak semudah yang kita omongin gitu. Maka dicari solusi yang terbaik. Karena kalau dia pakai tayamum, nggak ada alasan tayamum gitu. Air banyak, dia pun juga boleh kena air. Cuma tadi karena agenda hidup kita tidak sesuai dengan agenda Allah gitu, ya kan? Maka sesuaikanlah agenda hidup tuh kira-kira kayak tadi saya bilang, kalau pulang kantor jam 5, maksain pulang sampai rumah isya, maghrib nggak dapet. Kan sekarang orang macet segala macam duniawi lah ya, sehingga akhirnya tidak mempedulikan agenda. Seperti gini, saya kadang-kadang ada acara kantor gathering gitu, saya ngisi acara. Saya kadang suka lihat tuh daftarnya tuh, jam 8 registrasi, jam sekian makan siang. Pak, ini nggak ada sholat zuhur Pak. Sholat diatur aja Pak Ustadz, diatur Pak Ustadz. Nggak ada tuh di agendanya sholat jam, nggak ada, ya kan? Ada nggak kadang-kadang dia berarti nggak mentingin sholat tuh. Beda dengan savana kalau jalan-jalan, amin. Pagi-pagi sholat duha, siang sholat zuhur, sore asar. Nggak ada jadwal makan gitu, sholat semua gitu. Ini kok sholat semua, memang kita ini agendanya sholat doang Pak Ustadz. Wah luar biasa ya nggak? Yang begadang makan ya gitu. Maksud saya, sesuaikanlah agenda hidup kita dengan agenda Tuhan. Kan kita tahu zuhur jam 12, asar jam 3, maghrib jam 6. Sesuaikanlah gitu. Sesuaikan. Jangan agenda Tuhan ngikutin agenda kita gitu, iya kan? Tapi agenda kita ngikutin agenda Tuhan. Kan Tuhan bikin agenda tuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tinggal kita menyesuaikan gitu. Kira-kira kalau saya jalan jam sekian, kalau memang selalu, tapi kalau memang tadi bilang tumben-tumbenan ya, nah dia boleh mungkin ya sampai di lokasi baru sholat asar gitu. Kalau memungkinkan diberi tengah jalan, cari tempat walaupun mungkin bukan masjid ya, minggir sebentar, sholat sebentar. Biasakan di mobil kita ada sejadah gitu, ada sejadah, ada air di botol lah kalau kita tergolong orang yang bisa wudhu pakai botol kan gitu. Kira-kira demikian, semoga ada manfaatnya. Jazakallah khair, sehat panjang umur, kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bapak Ibu, nanti barangkali ada yang masih ingin bertanya, mungkin setelah selesai kajian doa. Selanjutnya yaitu doa langsung oleh Ustadz Syahroni Mardani kepadanya. Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu masih ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Syafaat pada sekali. Kami persilakan. Isinya 2. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara kajian duha pagi ini sudah selesai. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan masjid, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hari ini kita dapat sponsor dan atau hadiah, akan memberikan hadiah yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Ada Miyako, apa namanya, rice cooker 2, kemudian juga ada kipas angin dan lain sebagainya. Hal ini disponsori oleh Syafana Islamic School, kemudian Mubarakah Travel dan Big Travel. Pengumuman yang kedua adalah hadiah grand prize umroh untuk jamaah sudah diumumkan bulan Agustus lalu, 6 orang yang berangkat umroh. Kemudian grand prize berikutnya untuk umroh periode Agustus bulan ini sampai dengan bulan Juli tahun depan itu akan ada 8 orang. Kemudian untuk kajian berikutnya Sabtu depan itu dengan tema hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dengan pemateri Al-Ustadz Dr. A.F. Saifullah LCMA. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya bagian door prize ya. Seperti biasa ada 5 pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi pada pagi hari ini. Oke, saya perlihatkan door prize-nya terlebih dahulu biar semangat. Udah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Baik, pertanyaan pertama yang paling mudah terlebih dahulu. Apa nama lain dari umroh yang dikodok? Waduh, Ibu yang kerudung congkat langsung. Oke, Ibu, nama lain dari umroh yang dikodok? Umrohul Qadha. Ibu dapat dari Big Travel ya. Big Travel terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan kedua. Kirain Ustadz mau bikin pertanyaan. Boleh Ustadz? Yang nanti yang Miyako dan yang Miyako Ustadz ya. Kasih pertanyaan ke jamaah. Baik, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Kapan waktu paling utama dalam membaca Al-Quran? Bapak. Oh, malam hari. Bapak dapat kipas, Pak? Dapat kipas. Kemudian yang ketiga, syarat taubat. Ini Ibu langsung, Ibu. Syarat taubat. Oke, semangat sekali jawabnya, betul Bu. Makasih. Nah ini sekarang untuk pembagian apa namanya rice cooker. Yang pertama saya karena ini ada 2, ini 1 bapak 1 ibu. Tapi siapa yang paling cepat untuk menjawab? Tadi ada hadis yang disampaikan oleh pemateri, man mata wa alaihi syamu soma anhu walihu. Apa artinya? Man mata wa alaihi syamu soma anhu walihu. Iya siapa? Rice cooker Pak. Oh Ustadz sebentar 2. Oh betul. Man mata wa alaihi syamu soma anhu waliyuhu.
the meaning hadis. saudara wajib ini wa huwa fil umum laysa fil khusus. Oke, taib. Betul sekali. Yang menjawab kebetulan jamaah dari Palestina. Jadi langsung bisa menjawab. Baik, nanti Ustadz dapat rice cooker. Ya, terbiasa bahasa Arab jadi kalah ya. Oke, terakhir isi dari perjanjian Hudaybiyah satu saja. Wah, ibu langsung ibu. Menghentikan gencatan senjata selama 10 tahun. Yes, betul. Silakan bagi yang tadi sudah menjawab silakan maju ke depan. Oke, Ustadz Ihsan boleh. Oh, oke. Ustadz Haris boleh untuk pembagian door prize-nya. Ibu silakan maju, Bu. Sebentar. Ini untuk yang kerudung coklat. Yang coklat. Bapak tadi Bapak yang menjawab. Oh, Bapak silakan, Pak. Ini untuk Bapak. Oke. Bapak silakan di sebelah sini, Pak. Oh, ini untuk Ibu Lampu. Oh, yes. Oke. You got this, Miyako. Oh, yes. Oke. Betul. Oke. Oke, Ibu, mohon maaf, Ustadz, satu lagi Ustadz, ini Ibu yang sebelah sana. Oke, alhamdulillah. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir pada kajian duha pagi hari ini. Sampai ketemu nanti di kajian duha hari Sabtu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.